Salam saudara, kita akan memulai persekutuan kita pada hari ini. Kita sambut dengan menyanyikan lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bersorak-sorai memuji Dia. Katakan sekalian kita di sini berkumpul. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Kita nyanyi lagu ini satu kali lagi. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bersorak-sorai memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Katakan Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Kita akan mulai persekutuan kita. Kita akan masuk ke dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk waktu yang telah Kau berikan kepada kami saat ini. Kau berikan badan yang sehat dan juga cuaca yang baik. Kami akan mulai ibadah persekutuan ini. Biarlah Kau pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Kita mengimani bersama bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dan selalu menjadi sobat kita baik dalam suka maupun duka. Kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah
Kita mengucap syukur karena penyertaan Tuhan selalu bersama kita melalui firman-Nya yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Bapa lembutkanlah hatiku. Mari kita akan satukan hati kita bersatu di dalam doa, biarlah sungguh firman Tuhan ini boleh membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengadakan persekutuan teristimewa bagi Bajem Mulyosari. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh menyertai kami semua ketika kami akan membaca, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang boleh menolong kami semua. Roh Kudus-Mu boleh bekerja di dalam hati kami masing-masing, supaya ketika kami membaca, supaya ketika kami mengerti kebenaran firman-Mu, kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah sungguh Tuhan Engkau sertai untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun semua orang yang mendengarkannya, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, kita akan menggumuli tema tentang hidup makin peka terhadap kehadiran Tuhan. Hidup makin peka terhadap kehadiran Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Kejadian pasalnya yang ke-28 ayat 10 sampai 16 saja. Kejadian pasalnya yang ke-28 ayat 10 sampai 16 akan saya bacakan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran.
Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik ke tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berdiri itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembangkan ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ayat yang ke-16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya setiap hari. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, andai kata pertanyaan ini ditujukan kepada Anda, kira-kira apa jawaban Anda? Kapan terakhir kali Anda berpikir Tuhan hadir di tempat Anda? Kapan terakhir kali kalau Anda diberi kesempatan untuk berpikir Tuhan itu hadir, terakhir kali itu kapan? Oh, ada orang yang bisa menjawab, "Pak, saya jawab saat waktu mendengarkan firman Tuhan, saya tahu Tuhan itu hadir." Betul, saudara. Saat saudara merenungkan firman Tuhan, Tuhan itu hadir. Betul. Saat saya itu berdoa sungguh-sungguh, Pak, Tuhan itu hadir. Betul. Saat saya itu melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa, di situ saya mengagumi Tuhan yang hadir. Betul atau boleh. Atau saudara ada yang berkata, saat situasinya tenang, kalem, saya merasakan Tuhan itu hadir, Pak. Kalau rame-rame saya tidak bisa merasakan, tapi kalau itu tenang, saya rasakan betul-betul Tuhan itu hadir. Bisa juga. Atau ada yang bercerita Tuhan itu hadir, Pak, dengan dia bercerita dengan emosi yang sungguh luar biasa. Ketika saya waktu itu mau kecelakaan, enggak jadi, di situ saya nyatakan, puji Tuhan, Tuhan melindungi saya, Tuhan hadir. Atau ketika saya divonis oleh Tuhan bahwa penyakit ini sudah tidak ada obatnya lagi, dokter ngomong 3 bulan saya meninggal, ternyata 3 tahun enggak meninggal. Itu saya rasakan Tuhan itu begitu hadir di dalam kehidupan saya. Atau ada orang yang sederhana ngomong, Tuhan itu hadir waktu saya melihat anak saya waktu masih bayi. Ya. Kadang kalau kita ini lihat anak kecil, bayi begitu, kita begitu mengagumi bayi itu, langsung kita tertarik, langsung melihat betapa Tuhan itu hebatnya luar biasa. Anak bayi itu sungguh-sungguh karya Tuhan yang luar biasa. Lalu saudara, kalau saudara tadi saya katakan saudara merasa itu adalah Tuhan itu hadir, ini pertanyaannya yang lebih lanjut adalah,
seberapa sering Tuhan yang hadir itu Anda alami. Andai kata kalau saya ditanya lalu saya jawabannya, ketika saya lihat anak yang lahir, itu berarti anak saya 3, kalau seumur hidup saya ini sampai saat ini berarti saya 3 kali merasakan kehadiran Tuhan. Kalau tadi ada yang bercerita, aku mau kecelakaan enggak jadi, pertanyaannya saudara, seumur hidup saudara mau kecelakaan berapa kali? Kan tidak mungkin hampir setiap hari mau kecelakaan, itu berarti saudara ngawur naiknya, ya, naik sepeda motor atau naiknya mobil. Pasti saudara bisa menghitung, ya sekali 2 kali. Apakah sekali 2 kali Anda merasakan kehadiran Tuhan? Nah saudara, kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita, Kejadian pasalnya yang ke-28 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-16 ini, Yakub itu mimpi di Betel. Saudara, kita tidak mencoba-coba untuk melihat mimpinya isinya apa, saudara ya. Tetapi mimpinya mau mengingatkan kepada Yakub bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyertai di dalam segala pergumulan Yakub, bahkan di dalam kesulitan Yakub, bahkan ketika Yakub pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, Tuhan berjanji kepada Yakub bahwa Tuhan itu akan menyertai dia. Bukan saja menyertai Yakub, tapi menyertai keturunannya akan disertai oleh Tuhan. Nah, saudara, yang menarik di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, Yakub setelah bangun dari tidurnya, dia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Sesungguhnya Tuhan itu ada di tempat ini, tetapi aku tidak menyadarinya. Nah, saudara, bukankah hal ini juga sering terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya? Andai kata kita bisa mensurvei orang-orang Kristen dan orang Kristen ditanya, seberapa sering Anda mengalami kehadiran Tuhan? Mungkin saudara akan menemukan jawaban yang cukup mengagetkan. Ada orang yang berkata, kadang-kadang. Kadang-kadang itu berarti mau mengingatkan kepada kita, ya jelas tidak sering. Kadang-kadang itu hanya beberapa kali saja seumur hidupnya dia. Atau bahkan ada orang yang bisa menjawab 1 atau 2 kali sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku, aku merasakan kehadiran Tuhan itu sekali atau 2 kali. Ketika aku di dalam keadaan dan kondisi yang begitu parah, tapi Tuhan menolong aku. Atau bahkan ada orang Kristen yang ditanya, dia akan menjawab, tidak pernah tahu kapan Tuhan itu hadir, atau merasakan kehadiran Tuhan itu kapan. Dia tidak tahu. Bahkan dia bisa berkata, bagaimana caranya merasakan kehadiran Tuhan. Dia tidak ngerti, saudara. Lalu saudara, pertanyaan yang lebih dalam lagi, kalau andai kata orang-orang Kristen tidak peka terhadap kehadiran Allah, sekarang ditanya apa bedanya dengan orang-orang lain? Orang-orang yang tidak beriman pun kalau saudara tanya tentang kehadiran Tuhan secara umum, mungkin akan jawabannya sama seperti kita. Dia bisa katakan kadang-kadang. Atau bahkan mungkin ada yang ekstrim bisa ngomong, oh ya sering, pokoknya setiap kali saya berdoa Tuhan itu hadir dan sebagainya. Lalu saudara, apa sih saudara dampak atau akibat dari orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang tidak peka terhadap kehadiran Tuhan? Apa sih dampaknya bagi orang-orang yang sadar betul bahwa dia Kristen, tetapi dia tidak peka akan kehadiran Tuhan? Nah, saudara, kalau kita percaya bahwa orang-orang Kristen seharusnya merasakan kehadiran Tuhan dan dia tidak merasakan, apa yang bisa terjadi? Yang terjadi bisa saja begini, saudara.
orang itu akan jarang berpikir tentang Tuhan. Kenapa saudara? Wong tidak dirasakan kok dia mau pikir bagaimana? Tidak akan berpikir. Kalau orang itu tidak berpikir tentang Tuhan, maka dia tidak berpikir tentang firman Tuhan. Kalau dia tidak berpikir tentang firman Tuhan, maka dia tidak akan berpikir tentang kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupanku. Bagaimana bisa berpikir tentang kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Wong mikir Tuhan saja tidak, wong mikir firman Tuhan saja tidak, apalagi menggumuli kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara ingat ada satu ayat dari Amsal 15 ayatnya yang ketiga berbunyi demikian. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Saudara, Amsal mau menyatakan mata Tuhan itu ada di mana-mana, mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Artinya saudara, kalau kita tidak peka terhadap kehadiran atau hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita, maka itu berarti kesadaran akan mata Tuhan yang senantiasa mengawasi kita itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Dan yang paling serius saudara dari dampak orang-orang yang tidak peka terhadap Tuhan, yaitu orang itu tidak akan pernah bisa untuk berpikir dan bertindak mencegah dosa. Oleh sebab itu saudara jangan heran kalau ada orang Kristen dan dia tingkah lakunya tidak seperti orang-orang yang percaya, dia malah berbuat dosa. Kenapa saudara? Karena dia tidak pernah mau berpikir Tuhan itu hadir dalam kehidupannya dia. Kalau dia sedang berbuat jahat, dia tahu betul bahwa Tuhan itu hadir. Dan Tuhan itu tidak pernah bisa ditipu oleh apapun juga. Tuhan itu hadir. Maka saudara, orang yang tidak peka terhadap Tuhan, orang itu justru akan hidup di dalam dosa dan bahkan menikmati dosa. Orang itu akan menjadi orang yang semakin hari semakin hidupnya hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan hawa nafsunya sendiri, hanya memikirkan segala sesuatu yang dia inginkan, dia lakukan, dia kerjakan, tanpa pernah berpikir Tuhan itu ada atau tidak, dia tidak urusan. Oleh sebab itu saudara, sekarang pertanyaan yang paling penting bagi kita semua adalah bagaimana kita mencoba untuk membuka mata rohani kita akan kehadiran Tuhan. Bagaimana kita menyadari kalau kehadiran Tuhan itu penting. Bagaimana saya bisa peka akan kehadiran Tuhan. Kalau kehadiran Tuhan itu senantiasa menjadi makna di dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita berani membuka mata rohani kita akan kepekaan kita terhadap Tuhan. Yang pertama, saudara, sering-seringlah mengunjungi tempat di mana Tuhan menyatakan dirinya dengan jelas. Saya ulang sekali lagi, sering-seringlah mengunjungi di mana Tuhan telah menyatakan dirinya secara jelas. Tuhan menyatakan dirinya secara jelas di mana? Di Alkitab. Saudara, kalau kita senang dengan tempat, dengan kota, ketika kita berlibur, pasti kita akan mencoba untuk menuju tempat itu. Ya. Kalau dari antara kita senang ke Bali, kita berpikir ya sebentar lagi kalau pandemi ini sudah selesai, kita pengen pergi ke Bali ya. Dan kalau saudara senang ke Jogja, saudara akan berpikir ke Jogja. Kalau saudara senang dengan Semarang, saudara akan berpikir ke kota Semarang. Katanya makanannya enak-enak, sekalian promosi, begitu saya ya.
Dan Anda akan selalu bisa berpikir tempat itu adalah tempat yang paling menyenangkan. Kenapa? Karena saudara akan merasa puas di tempat itu. Ketika saudara dan saya sadar betul bahwa Tuhan itu hadir menyatakan dirinya dengan jelas di dalam Alkitab, maka itu berarti tempat itulah yang seharusnya saudara dan saya kejar. Alkitab itulah yang seharusnya menjadi kesukaan kita di dalam kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Seharusnya sukacita kita besarnya luar biasa ketika kita bersama-sama menikmati, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena Allah hadir di sana. Saudara, yang kedua adalah tanggapilah kehadiran Tuhan bersama Anda melalui waktu doa Anda. Apa artinya, saudara? Begini, saudara. Kalau ada suami istri ngomong akrab, erat, lalu tiba-tiba suami atau istrinya ngomong begini, aku kok enggak begitu mengenal suamiku atau istriku. Kira-kira apa yang menjadi masalah, saudara? Padahal dia itu ngobrol. Padahal dia itu berbicara. Tapi dia bisa ngomong, aku kadang enggak ngerti istriku, kadang aku enggak ngerti suamiku. Kenapa, saudara? Apa yang salah di dalam obrolan mereka? Sebetulnya enggak ada yang salah, tapi yang salahnya adalah ketika mereka berbicara tidak dari hati ke hati. Mereka hanya sekedar bicara, tapi tidak berbicara tentang hati mereka masing-masing. Kalau saya berbicara dengan orang lain, ya saya akan berbicara ya seperti ngobrol begitu saja. Kalau saya berbicara dengan istri saya harus berusaha untuk mengerti apa isi hati dia, dan dia juga harus berusaha untuk mengerti apa isi hati saya, sehingga pembicaraan saya akan pembicaraan dari hati ke hati. Saudara, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu mendengarkan doa kita, maka tempat yang paling indah untuk kita bersama-sama berbicara dengan Tuhan, yaitu di dalam doa kita. Tidak ada kata lain, saudara. Saudara harus cari tempat, cari waktu. Saudara harus benar-benar luangkan tenaga Anda untuk berdoa. Tapi terus terang, saudara, kadang doa itu dianaktirikan. Ya bagaimana tidak dianaktirikan, saudara? Kalau misalnya kebaktian doa atau persekutuan doa, belum tentu ada orang yang mau datang. Yang datang pun tertentu itu aja. Pas jadi pengurus, pas dia datang. Kalau tidak jadi pengurus, dia tidak datang. Yang paling celakanya lagi, dia sudah jadi pengurus, tidak datang-datang. Orang yang sadar bahwa di mana Tuhan itu hadir melalui doa-doanya, maka itu berarti kesempatan kita berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Itu berarti akan mengasah saudara dan saya semakin kita menjadi orang-orang yang peka terhadap Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita sering berdoa. Karena kita menikmati waktu berdoa. Saudara, seberapa banyak waktu yang saudara luangkan untuk hobi saudara? Saudara, seberapa banyak waktu yang saudara luangkan untuk kesenangan saudara? Saya hampir yakin saudara bisa lakukan itu setengah jam, 1 jam. Tapi saudara, kalau saudara ditanya seberapa lama saudara berdoa, saya khawatir saudara akan menjawab belum tentu 5 menit. Ya. Kalau hobinya bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam begitu ya. Tapi kalau doanya belum tentu 5 menit. Lihat saudara, ini berbahaya, saudara. Berbahaya karena semakin kita tidak peka terhadap kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, teristimewa melalui doa-doa kita. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah mencari Tuhan dalam perwujudan kehadirannya
melalui ibadah kita. Jadi saudara, kalau kita sadar betul bahwa ibadah yang kita lakukan itu Tuhan hadir, maka itu berarti saudara dan saya memikirkan bagaimana kita bisa menghadiri ibadah itu. Baik yang saat ini terjadi online maupun nanti onsite. Itu berarti semakin kita sadar bahwa di dalam ibadah Tuhan itu hadir dan kita ingin menikmati bersama-sama dengan Tuhan akan kehadirannya, itu berarti kita akan terus berjuang untuk dapat beribadah kepada Tuhan dengan baik. Lalu saudara, semakin kita mengasah hal ini, maka kita akan semakin hari akan semakin peka akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Semakin kita sadar betul bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan, kehadiran Tuhan itu nyata dan kita ingin merasakannya, itu berarti akan membuat saudara semakin hari akan semakin berpikir bagaimana saya itu bisa semakin hari semakin banyak berjumpa dengan Tuhan. Saudara, yang keempat. Yang keempat adalah teguhkan kembali secara terus-menerus kebenaran bahwa Tuhan itu maha hadir. Teguhkan kembali bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir. Anda bekerja, sadarlah betul bahwa Tuhan itu hadir di dalam Anda bekerja. Anda di rumah, sadarlah bahwa Tuhan itu hadir. Anda di luar rumah, sadarlah Tuhan itu hadir. Anda di dalam pergaulan bersama-sama dengan orang-orang yang ada, bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya, sadarlah bahwa Tuhan itu hadir. Istilah yang orang biasa sebut, jangan macem-macem. Bahkan Tuhan itu hadir dalam setiap rencana kita, pikiran-pikiran kita. Tuhan itu hadir. Maka saudara, Amsal tadi mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap perbuatan baik. Dan Tuhan juga hadir di dalam setiap perbuatan jahat kita. Kalau kita semakin hari semakin mengasah akan kehadiran Tuhan, saya hampir yakin saudara akan gampang peka terhadap kehadiran Tuhan melalui apapun juga yang Tuhan sampaikan kepada kita. Melalui setiap peristiwa, melalui orang-orang yang berjumpa dengan kita, melalui apapun yang membuat kita sadar betul Tuhan itu hadir. Saudara akan gampang untuk percaya akan kehadiran Tuhan dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu saudara, marilah kita senantiasa hidup makin hari, makin peka terhadap kehadiran Tuhan. Makin merasakan betapa Tuhan itu baik menyertai kita. Yakub yang disertai oleh Tuhan, sampai Tuhan mengingatkan melalui mimpinya supaya dia sadar betul dimanapun dia pergi, bahkan dimanapun dia menginjakkan kakinya, bahkan dikatakan keturunanmu akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Yakub sadar bahwa Tuhan itu ternyata Tuhan yang senantiasa hadir. Bahkan di dalam ketidakmengertiannya dia, Tuhan juga tetap hadir. Mari kita menjadi orang-orang yang percaya, yang senantiasa sadar betul kehadiran Tuhan itu harus kita nikmati. Kehadiran Tuhan itu harus betul-betul saudara rasakan. Kehadiran Tuhan itu harus benar-benar mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Bahkan saya ingin katakan saudara, ketika Anda merancangkan sesuatu yang tidak baik dan tidak benar, hati-hati. Tuhan juga ngerti, Tuhan juga hadir. Ketika engkau sedang merencanakan maksud-maksud yang tidak baik, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak melihat.
Tetapi sadarlah, Tuhan itu melihat. Mari kita bersama-sama meyakini kalau Tuhan itu yang hadir di dalam kehidupan kita, itu adalah Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan demi pertolongan. Tuhan yang senantiasa memberkati apa yang kita lakukan. Tuhan senantiasa memberkati apa yang saudara dan saya kerjakan di dalam dunia ini. Mari kita jangan berputus asa, kita sadar betul bahwa Tuhan itu akan mengawasi kita, maka kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Terutama kita harus terus mencari Tuhan, kita terus semakin dekat kepada Dia. Saudara, kedekatan kepada Tuhan tidak pernah bisa terjadi secara otomatis. Tidak pernah bisa, saudara. Kedekatan kita dengan Tuhan harus diupayakan. Bukan karena kita itu bisa dekat dengan Tuhan, bukan. Karena anugerah Tuhanlah yang membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang sudah ditebus. Tetapi tanggung jawab kita harus semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau saudara tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, maka dunia itu akan mendekatkan diri kepada saudara. Dunia itu akan merangkul saudara, dan dunia itu akan menjadikan saudara itu semakin hari semakin lupa kepada Tuhan dan tidak peka lagi kepada Tuhan. Mari kita sadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan itu yang memperhatikan kita. Dan Tuhan ingin kita kembali dekat kepada Dia. Dan sungguh Tuhan berharap kita semakin hari semakin menjadi orang yang peka akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah sungguh Tuhan firman-Mu mengingatkan kepada kami, untuk kami benar-benar menyadari, seringkali kami melupakan akan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Seringkali kami menganggap enteng, seringkali kami menganggap biasa-biasa saja. Tetapi biarlah hari ini menjadi pengingat bagi kami masing-masing, untuk kami semakin hari semakin serius untuk mencari Tuhan, untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk senantiasa membaca kebenaran-kebenaran firman, hidup di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, saatnya kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saat ini mari kita sambut dengan persembahan ini menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Kita nyanyikan bersama-sama Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Saya lagi Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, Kebaikan. menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya
Mari kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan melalui persembahan, di mana kami sadar bahwa apa yang kami miliki semua berasal daripada Tuhan. Dan waktunya bagi kami untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui persembahan ini. Mari Tuhan, Engkau yang boleh memakainya, mari Tuhan, Engkau yang boleh menguduskannya, sehingga dapat memperlebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami terus ingin berdoa untuk pemerintahan kami, pemerintahan Indonesia ini. Kau berikan situasi dan kondisi yang tenang di dalam menghadapi persoalan yang besar tentang pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemerintahan kami boleh dengan bijak untuk menghadapi semuanya ini Tuhan. Kami juga terus ingin berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini terus memperjuangkan untuk undang-undang hak cipta. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang akan sertai dan berkati untuk setiap proses yang ada. Biarlah sungguh Tuhan Engkau boleh menyadarkan kepada banyak orang bagaimana cara berpikir yang baik, bukan dengan kekerasan, bukan dengan cara membakar sesuatu, bukan dengan cara memberontak kepada pemerintahan yang ada. Kami terus ingin berdoa Tuhan supaya proses-proses ini dapat berjalan dengan baik. Demikian juga kami terus ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini di dalam keadaan dan kondisi yang sakit. Kami mengingat untuk Pak Hongki yang ada di Denpasar. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menyertai dan memberkati. Kiranya Engkau yang akan memulihkan keadaannya ya Tuhan. Kami berdoa untuk istrinya, kami berdoa juga untuk keluarga di sana. Mari Tuhan, Engkau yang boleh menunjukkan cinta kasih-Mu kepada mereka semua. Berkati mereka, sembuhkan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami lain yang saat ini juga di dalam keadaan dan kondisi yang sakit. Mari Tuhan, Engkau yang boleh kuatkan, Engkau yang juga boleh sembuhkan mereka. Terima kasih juga untuk setiap orang-orang yang sudah Engkau sembuhkan Tuhan dari sakit penyakitnya. Kami percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Demikian juga kami terus ingin berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami terus ingin berdoa Tuhan, kiranya Engkau sertai untuk badan pimpinan yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau akan memampukan mereka untuk memikirkan yang terbaik yang dapat dilakukan di Bajem Mulyosari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang boleh pimpin, mari Tuhan, Kau yang boleh menyertai kami, sehingga sungguh Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Baik, teman-teman, kita akan kembali ke dalam pekerjaan kita, juga keluarga kita biarlah menjadi saksi dan terang bagi dunia ini yang kasih Kristus yang ada dalam diri kita. Kita nyanyikan lagu Kita Sudah Ditebus Olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah muka Kristus. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah muka Kristus. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup
sekalian, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih setia daripada Allah Bapa, penyertaan di dalam Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus, memampukan saudara semua untuk senantiasa peka akan kehadiran Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di persekutuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.